Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Wijil Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk para sobat dan para bunda yang baru aja nimbrung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Baik para sobat dan para bunda, siapa saja dari kalian yang masih ragu untuk merepotting babyan yang kalian miliki di rumah? Biasanya kan kalau babyan itu kalian tanam ya menggunakan media praktis atau media biasa gitu ya, dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan repotting. Nah, kalau saya sudah memiliki ada Harlequin dan Adelia, ini kurang lebih sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan dan kita belum ganti media. Nah, ini saya dari awal beli ya sampai sekarang baru ini saya ganti media. Karena apa? Untuk yang Adelia ini kan daunnya 4 daun gitu ya, dan Harlequin ini sekitar berapa ya? Sekitar 5 daun. Jadi kalau perkiraan saya dari sellernya ini sudah berada di media tanam tersebut itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan yang lalu. Dan untuk saat ini saya merasa bahwa kalau sudah berdaun 4 itu akarnya sudah bagus dan sudah memiliki akar mandiri yang bisa bisa menyerap nutrisi lebih baik lagi kalau kita ganti media tanamnya. Baik, ini dia, kita langsung eksekusi aja beberapa langkah yang harus kalian lakukan dalam mengganti atau merepotting aglonema size-nya untuk babyan gitu ya, seperti pada judul. Nah, ini dia ya, yang pertama tadi kita kita bongkar media tanamnya, kita cuci ya. Untuk step keduanya ini kita cek akarnya ada busuk atau tidak. Kalau memang ada ya ditanggalkan aja akar yang busuknya, atau yang tidak produktifnya juga harus ditanggalkan juga. Dan kalian juga harus cek apakah ada daun yang terdesak dengan akar atau tidak. Karena kalau dia ada daun yang terdesak dengan akar, kemungkinan besar dalam 1-2 bulan itu dia akan mati juga gitu. Jadi lebih baik kalian langsung tanggalkan aja, dan untuk mengurangi penguapan ya. Kalau ada akar yang tidak produktif ya langsung aja kita potong. Ya, ini saya pada aglonema aglonema ini saya merasa bahwa akarnya ada beberapa akar yang dia itu coklat gitu ya, dan saya merasanya sih kurang produktif gitu. Jadinya saya tanggalkan aja sekalian. Ya, jadi nanti setelah di repotting, serapan nutrisinya bisa terserap baik dari akar sampai membawa hal positif sampai bagian daun dan batangnya. Nah, ini untuk step yang kedua. Ini dari Adelia ya, dari aglonema Adelia sudah 4 daun. Kita cek aja. Nah, seperti ini, tanggalkan aja. Kalau sudah bersih, sudah rapi ya, sudah kita ditaruh dulu. Nah, yang kedua adalah Harlequin. Harlequin ini dia masih bawa bonggol induk, masih bagus banget, dan akarnya sebagian besar juga masih bagus. Tapi karena bonggol induk cenderung memang membawa akar-akar yang kurang produktif, jadi saya putuskan untuk saya potong aja, saya tanggalkan aja akar yang nggak produktifnya ya. Harapannya kalau misalnya memang ditanggalkan, dia bisa tumbuh akar yang baru ya, akar baru yang lebih sehat lagi dan bisa membawa efek yang lebih baik lagi pada pertumbuhan Harlequin ini gitu ya. Kalau sudah kita cek semuanya, daunnya, akarnya sudah oke, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu perendaman. Ya, untuk kali ini saya hanya melakukan perendaman menggunakan tonik, kurang lebih takarannya 1 ml untuk 1 liter air ya. Seperti ini aja guys. Kita aduk biar rata, biar biar toniknya bisa merata, dan langsung aja kita cemplungin aglonemanya ke dalam wadah ya, seperti ini gitu ya. Kalian bisa rendam seperti ini atau bisa hanya akarnya aja ya, terserah kalian sesuai dengan selera. Ya, ini dia, kurang lebih sekitar 1 jam kita rendam seperti ini, dan kemudian kalau sudah direndam kita langsung lakukan repotting ya. Untuk repotting saya sudah siapkan pot 10 ya. Bawahnya ini saya kasih dasaran pasir malang terlebih dahulu, karena kebetulan pasir malangnya udah nyampe. Jadi saya bisa gunakan gitu ya. Pasir malang ini seperti video sebelumnya, sebelum kalian gunakan ini diolah dulu ya teman-teman ya. Kalian bisa ngecek cara ngolahnya gimana di video saya sebelumnya, di scroll aja. Nah, ini kita ukur dulu untuk kedalaman akarnya apakah mencukupi atau tidak. Kalau sudah oke, kita langsung masukkan media tanam ke dalam pot ya.
seperti ini, dikepruk-kepruk biar media tanamnya bisa masuk ke sela-sela akar dan bisa dicengkeram baik oleh akar. 3/4 dari bibir pot diberikan pupuk dekastar atau pupuk strolilis. Kalian bisa gunakan yang lainnya juga ya, Morikastar atau misalnya pupuk Osmokot ya, terserah kalian. Yang penting bisa menunjang nutrisi yang dibutuhkan oleh aglonema kalian. Ya, setelah itu kita tutup kembali atasnya menggunakan media tanam. Baik, karena memang untuk pupuk-pupuk strolilis memang tidak disarankan dia yang terkena matahari langsung ya, karena bisa mengurangi efeknya, jadi nggak maksimal gitu. Jadi kalau saya sarankan tetap mensiasatinya seperti ini, 3/4 sebelum bibir pot kalian gunakan dekastar atau pupuk strolilis lainnya, baru kalian tutup lagi menggunakan media tanam. Untuk yang kedua, aglonema adelia ini juga seperti halnya harlequin ya, masih babyan sih ya, baru 4 daun. Nah, ini langsung aja kita masukin media tanamnya seperti ini, dan untuk caranya juga masih sama dengan harlequin juga ya, 3/4 pot diberikan pupuk dekastar. Dekastarnya saya gunakan yang seimbang ya, yang 13-13-13. Ini hanya untuk menopang nutrisinya aja, karena kalau dari media tanam pun, media tanam yang saya gunakan juga ini sudah full nutrisi sebenarnya gitu, tapi saya ingin dia lebih sehat lagi dan bisa lebih kuat lagi menghadapi kenyataan. Jadi saya gunakan pupuk dekastar yang ukuran 13-13-13. Langkah selanjutnya, untuk langkah yang kelima ini kita lakukan penyiraman. Kalau saya memang kebiasaan menyiramnya ini siram kocor ya teman-teman ya, karena sebelah dia membilas akarnya jadi bersih gitu ya, akarnya bersih, dan untuk melepaskan residu-residu dari media tanam yang udah nggak kepake lagi, yang halus-halus debu-debu, ini bisa terbawa turun oleh air, dan ini bisa kalian siram itu sampai kenyang. Kalian lihat itu poros gitu ya, media tanamnya poros banget, sehingga kalau kalian siram itu dia langsung ngocor lagi ke bawah gitu. Nah, itu tanda-tanda media tanam itu poros ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian siram ternyata dia ngembang di dalam gitu, tergenang di dalam, kemungkinan ada yang salah pada medianya atau potnya. Jadi kalian harus cross check lagi gitu sebelum sebelum repotting ya. Cek lagi lubang potnya gitu ya, kalian harus cermati lagi teman-teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya setelah step ini kalian lakukan, step selanjutnya adalah perendaman ya. Kalau saya melakukan perendaman menggunakan atonik ya, kurang takarannya sama 1 ml untuk 1 liter air ya, digunakan selama 12 jam untuk membantu pemulihan agar tidak terlalu stres teman-teman. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.